Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas topik yang lagi heboh dan bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Fenomena artis yang kini bukan sekadar jadi duta, tapi langsung lompat jadi staf khusus bahkan menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Mulai dari Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, hingga beberapa aktris lainnya yang kini terjun ke dunia politik. Kok bisa ya? Apa sebenarnya tujuan di balik semua ini? Simak sampai habis. Belakangan ini kita sering melihat para selebriti mendadak mendapatkan posisi di pemerintahan. Sebelumnya mereka kerap diangkat sebagai duta berbagai program seperti duta olahraga, duta pariwisata, atau duta anak muda. Namun sekarang beberapa di antara mereka justru mendapat jabatan lebih tinggi seperti staf khusus presiden, penasihat kementerian, bahkan ada yang disebut-sebut berpotensi menduduki posisi menteri di masa depan. Misalnya, Deddy Corbuzier yang kini dipercaya dalam dunia pertahanan dan Raffi Ahmad yang sering dikaitkan dengan program-program strategis negara. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat para artis ini dipercaya untuk mengurus kebijakan negara? Apakah memang karena keahlian mereka atau ini sekadar strategi politik untuk menarik perhatian publik? Fenomena ini tentu menuai pro dan kontra. Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa artis memiliki pengaruh besar dan bisa membantu pemerintah dalam menyampaikan program-program ke masyarakat luas. Basis penggemar mereka yang besar juga bisa jadi keuntungan dalam membangun citra positif pemerintah. Namun di sisi lain banyak juga yang mempertanyakan kapabilitas mereka. Apakah mereka benar-benar memahami seluk-beluk pemerintahan, birokrasi, serta tanggung jawab besar yang menyertainya? Jika hanya sekadar nama besar tanpa kompetensi yang sesuai, bukankah ini berisiko mengorbankan kepentingan rakyat? Sementara itu, banyak yang mempertanyakan kenapa anggaran untuk memberikan jabatan pada artis ini tidak dialihkan ke hal-hal yang lebih mendesak. Misalnya, memperbaiki sistem pemantauan bencana, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, atau membangun akses jalan ke daerah pedalaman yang masih minim infrastruktur. Indonesia adalah negara yang rawan bencana, gempa, banjir, hingga tanah longsor masih jadi ancaman di banyak daerah. Bukankah seharusnya dana dan perhatian lebih difokuskan untuk memperkuat mitigasi bencana? Begitu juga dengan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang masih berjuang dengan gaji yang seringkali tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Jadi apakah penunjukan artis sebagai pejabat ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya strategi politik dan pencitraan belaka? Sebagai masyarakat kita punya hak untuk mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Jangan sampai keputusan-keputusan ini hanya menjadi gimmick politik tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setuju atau tidak dengan fenomena ini? Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus mengulas isu-isu menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.